Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kami kelompok 1 dari tugas pelajaran fikih ibadah yang berjudul Rukun Wudu dan Hukum Persatuan antara laki-laki dan perempuan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kita, yaitu adalah yang pertama adalah Alfian Azmi, yang kedua Akbar Firmansyah, dan yang ketiga yaitu adalah Abdul Hamid. Marilah kita langsung saja memulai pelajaran hari ini atau pelajaran pada judul ini. Yang pertama yaitu adalah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Alfian Azmi. Baik, judul yang pertama yaitu adalah pengertian wudu. Menurut bahasa, wudu berarti bersih atau suci, atau juga bisa disebut dengan indah. Sedangkan menurut syariat atau syara adalah yaitu yang berarti membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, kedua tangan, membasuh kepala, dan membersihkan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kita ketahui, wudu sebagai syarat sahnya sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus berwudu. Nah, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khususnya atau lebih baiknya atau baiknya kita menghilangkan najis atau mensucikan diri kita dari hadas kecil sebelum kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat. Dan kita menjelaskan di sini adalah rukun wudu yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu adalah Akbar Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Firmansyah. Saya ingin menjelaskan rukun wudu. Dalam pelaksanaannya, wudu memiliki rukun yang harus dilakukan secara sempurna. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi atau tertinggal, maka wudu yang dilakukan tidak sah menurut hukum syariat. Adapun rukun-rukun wudu sebagai berikut. Yang pertama, niat. Niat adalah maksud hati terhadap sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Adapun niat wudu adalah suatu ketetapan hati untuk melakukan wudu sebagai pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang kewajiban niat berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya." Yang kedua, membasuh muka. Yang dimaksud membasuh muka di sini adalah mengalirkan. Jadi, membasuh muka adalah mengalirkan air ke seluruh bagian muka. Batas panjang muka ialah mulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Sedangkan lebarnya dimulai dari tepi telinga sebelah kanan hingga tepi telinga sebelah kiri. Yang ketiga, membasuh tangan. Tangan adalah organ tubuh antara ujung jari sampai siku. Sedangkan siku adalah pangkal lengan dengan pergelangan tangan. Oleh sebab itu, membasuh dua siku adalah wajib. Cara membasuh kedua tangan sampai siku adalah dimulai dari tangan kanan ujung jari dengan membersihkan sela-sela jari, menggosok lengan sampai ke siku. Setelah selesai, dengan tangan kanan sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri dengan cara yang sama.
Yang keempat, menyapu kepala. Menyapu kepala maksudnya sekadar menyampaikan air tanpa mengalir dengan meletakkan tangan yang basah pada kepala. Kewajiban menyapu kepala didasarkan atas surah Al-Maidah ayat 6 dan hadis Mughirah yang mengatakan bahwa ketika berwudu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyapu ubun-ubun dan sorbannya, kemudian menyapu kedua khufnya. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa yang wajib dibasuh hanyalah sebagian dari kepala, bukan seluruhnya. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyapu ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu bagian dari kepala. Ini berarti yang wajib disapu bukan seluruh kepala, melainkan sebagiannya saja. Bagian yang disapu itu tidak mesti ubun-ubun. Jadi, bagian mana saja dari kepala itu yang disapu pada waktu berwudu sudah memadai. Dalam hal ini, tidak ada batasan bagi bagian yang diwajib disapu itu. Meskipun sedikit, selama ada perbuatan menyapu kepala, itu dipandang cukup baik. Inilah pendapat Al-Syafi'i. Yang kelima ada membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dua mata kaki atau ka'bain adalah dua tulang yang menonjol di samping. Tepatnya di persendian betis dengan telapak kaki. Membasuh kaki adalah wajib sesuai dengan kesepakatan umat berdasarkan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir, tertib. Tertib adalah melakukan sesuatu secara berurutan sesuai yang telah ditetapkan perihal wudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan rukun-rukun wudu dalam firman-Nya pada surah Al-Maidah ayat 6 secara berurutan. Yaitu yang tadi saya sebutkan. Yang pertama membasuh muka terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, lalu mengusap kepala, dan diakhiri dengan membasuh kaki. Di samping itu terdapat sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa beliau senantiasa mengerjakan rukun-rukun wudhu itu secara berurutan dan tertib. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum laki-laki dan perempuan bersentuhan ketika sudah berwudu. Dalam masalah hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah berwudu, kami mengambil dari pendapat-pendapat para imam besar, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafiyah, dan akan kami bahas menurut dua mazhab ini sebagai berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersentuhan kulit laki-laki dan wanita menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya, sebagian daripada yang membatalkan wudu adalah persentuhan perempuan dan laki-laki. Artinya, menyentuh laki-laki dengan perempuan ajnabi atau bukan mahram yang dewasa dengan kulit masing-masing. Maksudnya kulit masing-masing antara laki-laki dan perempuan itu bersentuhan kulitnya. Entah itu dari kulit sebagian dari tangan atau kaki ataupun yang lainnya. Yaitu ada selainnya, yaitu selainnya rambut dan kuku kita. Atau sesuatu yang selain dengan keduanya. Menurut Syafi'iyah, hal yang membatalkan wudu adalah persentuhan kulit dengan lawan jenis, walaupun dengan mayat, baik sengaja maupun tidak. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah perempuan yang bukan mahramnya, yakni perempuan yang boleh dinikahi. Adapun perempuan yang merupakan mahramnya yang tidak boleh dinikahi, menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Syafi'iyah juga berpendapat tidak membatalkan wudu apabila menyentuh anak perempuan yang masih kecil dan tidak bernafsu ketika menyentuhnya. Tidak membatalkan wudu jika
Tidak membatalkan wudhu juga apabila bersentuhan antara rambut laki-laki dan rambut perempuan. Dan yang lainnya itu seperti gigi, kuku, dan yang lainnya. Karena hal itu bukanlah karena syahwat dan tidak merasakan kenikmatan ketika menyentuhnya. Adapun menyentuh perempuan yang sudah tua yang tidak bernafsu ketika menyentuhnya, menurut pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, hal itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah menyentuh perempuan yang pada umumnya menimbulkan syahwat dan yang diniatkan. Itu tadi kilasan atau penjelasan dari mazhab Hanafiyah tentang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai wudhu. Sekarang kita beralih bersentuhan kulit laki-laki dan wanita menurut Hanafiyah, menurut Imam Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, wudhu laki-laki itu tidaklah batal, baik sentuhannya itu dilakukan karena ada dorongan syahwat maupun atau tidak dengan dorongan syahwat. Abu Hanafiyah menilai bahwa persentuhan yang dimaksud membatalkan wudhu adalah hubungan seks, sehingga sekadar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu. Ini berbeda dengan pendapat dari Imam Syafi'i, agak berbeda. Abu Hanafiyah sebagaimana juga dirawikan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Sufyan Ats-Tsauri memahami kata persentuhan sebagai kiasan untuk hubungan seksual atau yang disebut juga dengan senggama. Karenanya persentuhan biasa antara kulit laki-laki dan perempuan, misalnya ketika berjabatan tangan atau bersentuhan secara tidak sengaja ketika berdesak-desakan, tidak membatalkan wudhu, kecuali apabila memang disengaja dengan perbuatan-perbuatan tertentu seperti memeluk dan mencium. Intinya adalah menurut Hanafi ini tidak membatalkan wudhu bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai wudhu apabila bersentuhan itu tidak menggunakan syahwatnya atau tidak bisa merasakan syahwatnya. Tapi kalau misalkan merupakan dia ada syahwat di dalam bersentuhan itu berarti batal. Seperti itu. Menurut ulama mazhab Hanafi, ada lagi menurut ulama mazhab Hanafi yang dimaksud dengan aulamatsum nisa'a dalam surat Al-Maidah ayat 6 adalah kiasan dari ijma atau yang disebut tadi senggama. Dengan demikian, menurut ulama mazhab Hanafi, yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit kemaluan laki-laki dengan kulit kemaluan perempuan. Dengan kata lain, seorang suami yang memiliki wudhu lalu berjima dengan istrinya, maka wudhunya batal. Hanafiyah mengemukan atau menemukan suatu tentang firman Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, aw lamastum al-nisa'a. Lamas di sini adalah berarti bertemunya kulit dengan kulit. Mazhab Hanafi mengambil kutipan dari Ibnu Abbas, juru tafsir Al-Quran, yang dimaksud dengan lamas adalah jima. Menurut Ibnu Al-Sikit, kata lamas apabila didampingkan dengan perempuan selalu berarti bersebadan. Jika orang Arab berkata, lamastu al-mar'ata, artinya aku melakukan jima dengannya. Kata itu adalah ayat tersebut itu harus diartikan secara majasi atau kiasan. Jadi kesimpulan di sini adalah bersentuhan antar atau lamas yang diartikan sebagai penghalus untuk kata jima. Berdasarkan pendapat di atas, menurut Hanafi, sekedar bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu, baik dengan adanya syahwat maupun tidak adanya syahwat. Hal ini karena Hanafi memahami lafaz bahwa lamastum al-nisa sebagai kinayah dari hubungan seksual atau jima, bukan menggunakan makna zohironya. Baik, yang terakhir itu adalah marilah kita tutup presentasi kelompok kami. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami apa yang kita presentasikan.
Intinya adalah, yang kesimpulan yang kita ambil di sini adalah berwudu adalah tindakan yang harus dilakukan seorang muslim sebagai pelaksanaan sebelum sholat. Karena wudu sendiri merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dengan wudu kita bisa sah dalam sholat. Tapi kalau misalnya kita tidak berwudu, maka tidak sah untuk sholat. Dan di samping itu juga kita harus memahami rukun wudu. Yang mana rukun wudu ini ada 6. Yang pertama yaitu adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat adalah membasuh kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, dan yang keenam adalah tertib. Selain itu juga kita harus memahami hukum persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah wudu, hukum persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai wudu itu menjadi salah satu hal yang dapat membatalkan wudu jika tidak ada penghalang antara laki-laki dan perempuan tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.